60 km sebelah timur Jakarta, di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terdapat sebuah kecamatan bernama Rengas Dengklok. Daerah ini tak dapat dipisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebuah rumah di desa Kalijaya, Rengas Dengklok, pernah menjadi tempat persinggahan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjelang proklamasi. Rumah tersebut milik Jiao Kiesiong, seorang petani keturunan Tionghoa. Di rumah sederhana inilah terjadi perdebatan panjang antara para pemuda dan tokoh-tokoh bangsa yang lebih tua untuk menentukan dan menetapkan kemerdekaan Indonesia. Tersedia sebuah kamar untuk Bung Karno yang datang bersama sang istri Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih bayi. Sementara Bung Hatta menempati kamar lain yang ukurannya lebih kecil. Tak ada yang berubah dari kamar ini sejak peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Tempat tidur berkelambu masih seperti dulu. Begitu juga dengan rumah berbahan utama kayu ini yang meski telah tua namun tetap terlihat kokoh dan terawat. Rumah pengasingan Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta kini didiami oleh cucu Jiao Kiesiong bernama Janto Juhari. Ialah yang bercerita bahwa rumah ini terpilih untuk menjadi tempat bagi Dwi Tunggal sebab lokasinya berdekatan dengan markas PETA atau pembela tanah air. Tempat ini kan aman ya, satu aman, kedua juga strategis. Jadi kalau kita umpama ada apa-apa, kita langsung kali ya. Soalnya kita di pinggir kali ke pinggir sungai dulu kan di waktu 45. Pinggir sungai ke sini ya nggak ada rumah, nggak ada penghuni gitu. Rumahnya rumahnya besar. Jadi kalau rumah kita itu buat merapat RT juga bisa gitu dulunya. Janto Jauhari bercerita tak ada pertimbangan khusus dari sang kakek Jiao Kiesiong, apalagi keberatan saat para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke rumahnya. Dari sang cucu ini pula diperoleh kisah bahwa tahun 1957 letak rumah ini harus bergeser sekitar 150 meter dari tempat aslinya di pinggir sungai yang berpotensi rusak termakan abrasi. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus 1945 menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang yang menyerah pada sekutu menjadi asal-muasal peristiwa Rengas Dengklok. Berita kekalahan Jepang di Asia sampai ke telinga para pemuda di tanah air. Mereka bergerak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebab terjadi status quo atau kekosongan pemerintahan di mana Jepang sudah kalah namun kekuasaan sekutu belum terbentuk. Keinginan kuat para pemuda yang pada umumnya berasal dari Asrama Menteng 31 Jakarta tidak serta-merta terlaksana. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta sebagai pemimpin bangsa saat itu sedang berada di Dalat, Vietnam atas panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Nah, di tengah-tengah itulah sambil menunggu itu, maka setelah pemuda-pemuda Syahrir CS, Hairus Saleh, Sukarni dengar bahwa Jepang sudah kalah, maka dia
segera mau meminta kepada Soekarno, Hatta, agar supaya segera mereka berdua atau Soekarno menyatakan kemerdekaan kita, melakukan proklamasi lewat radio tanpa harus sepengetahuan dengan Jepang, karena Jepang udah kalah. 14 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta yang ditemani oleh Rajiman Wedyodiningrat sudah kembali ke tanah air. Kelompok pemuda memutuskan untuk bertemu Soekarno dan menuntut kemerdekaan segera diumumkan. Pro kontra terjadi. Sebagai juru bicara kelompok pemuda, Wikana mendesak Bung Karno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia secepatnya dan tidak ingin kemerdekaan Indonesia menjadi hadiah dari Jepang. Namun kelompok tua ingin kemerdekaan berjalan secara konstitusional dan anggun. Pemuda-pemuda ini mengatakan Jepang sudah tidak punya apa-apa. Tapi Soekarno dan Hatta mengatakan walaupun begitu tapi pasukannya masih ada di sini, masih lengkap. Jadi tidak dengan segera bisa dikatakan tidak ada gitu. Dini hari 16 Agustus 1945, belum ada titik temu tentang proklamasi kemerdekaan RI. Para pejuang muda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kemerdekaan Indonesia, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh, menculik Soekarno dan Hatta dan membawa ke Rengas Dengklok. Mereka tak ingin Dwi Tunggal mendapat pengaruh dari Jepang jika tetap berada di Jakarta. Tujuan lainnya adalah menyelamatkan Soekarno dan Hatta dari rencana demonstrasi dan situasi yang saat itu sedang tak menentu. Kelompok pemuda merencanakan sebuah demonstrasi besar-besaran. Nah, di tengah-tengah demonstrasi itu dikhawatirkan, pemuda khawatir kalau Soekarno-Hatta menjadi sasaran tembak. Mungkin oleh Jepang atau mungkin yang lain. Akhirnya dibawalah mereka ke Rengas Dengklok. Tidak sempat bermalam di rumah pengasingan Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta tiba lagi di Jakarta sekitar senja, tanggal 16 Agustus 1945. Masih bersama tokoh pemuda, Dwi Tunggal berkumpul dan menjalani waktu yang sangat intens di rumah Laksamana Maeda guna mempersiapkan naskah proklamasi. Inilah rumah Tadashi Maeda yang terletak di Jalan Meiji-dori atau yang kini disebut Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat inilah, pada tanggal 16 Agustus 1945, menjelang sore hari, para pemuda datang dari Rengas Dengklok membawa Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Di tempat inilah naskah proklamasi disusun. Rumah kediaman Laksamana Maeda ini dinilai aman untuk menjadi tempat persiapan proklamasi, sebab Maeda adalah seorang laksamana Jepang yang berkomitmen tinggi terhadap kemerdekaan Indonesia. Kegiatan di rumah ini tentu tidak akan dicurigai baik oleh sekutu maupun pihak tentara Jepang. Di ruang makan, Soekarno, Hatta bersama Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi. Sejumlah golongan pemuda dan tokoh-tokoh bangsa lainnya ada dalam ruangan lain. Kegiatan ini berlangsung hingga lepas tengah malam, bahkan menjelang dini hari. Kemudian timbul perdebatan siapa yang akan menandatangani naskah ini. Bung Karno mengusulkan bahwa anggota PPKI sebagai wakil-wakil yang ditunjuk oleh Jepang menandatangani naskah tersebut. Namun Sayuti Melik tidak bisa menerima
pendapat itu karena para pemuda tidak menginginkan ada unsur Jepang dalam naskah proklamasi kemerdekaan, sehingga diusulkanlah bahwa yang menandatangani naskah cukup 2 orang, yaitu Ismi Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dari halaman rumahnya. Situasinya tidak memungkinkan untuk di tempat lain. Maka akhirnya di Soekarno katakan, bagaimana kalau di Pegangsaan Timur aja, karena kondisinya kalau diadakan di lapangan kan bisa terjadi apa-apa, karena Jepang masih memberikan pengawasan. Gitu. Jadi maka di depan rumah Soekarno itulah maka diadakan proklamasi itu. Di rumah ini, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Di rumah inilah Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Di rumah inilah Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno berdomisili bersama keluarganya. Rumah yang sejatinya memiliki sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ternyata diruntuhkan atas permintaan pemiliknya, Soekarno. Ya saya nggak tahu itu kan tahun berapa itu ada yang mengatakan macam-macam, tapi itu kan urusan pribadi dia. Akhirnya dibubarkan, diruntuhkan, dan sayang sekali. Tapi historis bahwa proklamasi kemerdekaan itu diadakan di halaman rumah Soekarno. Itu fakta historis itu. Rumah Presiden pertama Indonesia telah rata dengan tanah. Tak ada sisa bangunan yang bisa dijadikan bukti lokasi pembacaan proklamasi. Namun, jejak proklamator masih bisa dikunjungi. Tempat seluas 4 hektar yang kini terletak di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat bernama Monumen Proklamator. Patung kedua proklamator yang berdiri gagah dan kokoh menggambarkan situasi pembacaan teks proklamasi 75 tahun silam. Di seberang Monumen Proklamator terdapat sebuah tugu putih. Dengan ukuran tidak terlalu besar bertuliskan Atas Usaha Wanita Jakarta. Tugu ini dibangun oleh mahasiswi dan tokoh perempuan yang tergabung dalam Pemuda Putri Indonesia yang memperingati 1 tahun Indonesia Merdeka. Sempat diruntuhkan di tahun 1960 bersama rumah Soekarno, namun dibangun kembali pada tahun 1972 sesuai bentuk aslinya. Di lokasi yang sama, terdapat sebuah tugu setinggi 17 meter dengan labang petir di bagian puncaknya. Sering disebut sebagai Tugu Petir, namun sesungguhnya di tempat tugu ini berdiri ada jejak Soekarno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Tugu ini dibangun tahun 1960 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno di tahun 1961.
Sebagian peninggalan peristiwa proklamasi memang telah hilang dan sirna. Sebagian lain tersimpan di lembaga resmi negara sebagai aset bangsa yang tak ternilai harga dan kebanggaannya. Namun, yang tak boleh sirna ataupun redup adalah semangat untuk mengisi kemerdekaan ini. "75 tahun sudah Indonesia merdeka." Naskah proklamasi yang dibaca oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 masih tersimpan dengan baik oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Awalnya, naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno pada selembar kertas bloknot berwarna putih. Setelah disetujui, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Sementara naskah yang bertuliskan tangan terabaikan dan dibuang ke keranjang sampah. Lalu tulisan tangan itu diserahkan kepada Sayuti Melik. Setelah Sayuti Melik mengetik dengan rapi, ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, konsep ini dibuang ke tempat sampah. Oleh dia, waktu dia lewat BM dia lihat kertas itu, dia ambil, dimasukkan ke kantong. Katanya seperti itu. Adalah Burhanuddin Muhammadiyah yang memungut kertas teks proklamasi dan menyimpannya selama hampir 47 tahun. Naskah yang awalnya ditulis tangan disebut naskah proklamasi Glad. Masih mengalami perubahan redaksional sebelum menjadi naskah proklamasi otentik atau naskah yang sudah diketik. Sebetulnya konsep awal Bung Karno itu sudah kata-kata diselenggarakan. Nah, menurut Iwa Kusuma Sumantri, ini sesuai dengan kata-kata pemindahan, itu adalah diselenggarakan. Ya. Kemudian tertulis lagi ada perbedaan, Jakarta 17/8/05 kalau di dalam teks tulisan tangan. Kalau diketikan, ini Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 tak bisa lepas dari semangat anti penjajahan yang dimiliki oleh sekelompok pemuda dari Asrama Menteng 31. Kini, asrama tempat pendidikan politik bagi kaum muda itu telah berubah nama menjadi Gedung Joang 45 dan menyimpan banyak kenangan seputar proklamasi 75 tahun yang lalu. Dari gedung inilah lahir para pemuda pejuang yang menjadi katalisator proklamasi kemerdekaan RI. Di sini ada Bapak Adam Malik salah satunya, ya. Terus di sini ada Ahmad Subarjo, yaitu dia sebagai golongan tua. Terus Bapak Soekarni, Hairul Saleh, ya. Mereka sangat berperan di masa sangat dekat, ya, sangat dekat, karena kan pemuda-pemuda yang ada di sini semuanya itu adalah didikan dari Bung Karno. Semuanya adalah didikan dari Bung Karno, seperti itu. Makanya mereka ya sangat dekat. Adalah Yusuf Ronodipuro,
seorang jurnalis radio yang bekerja di radio militer milik Jepang, Hosokyoku. Ialah yang mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia melalui siaran radio pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jepang marah karena Yusuf melakukannya tanpa izin. Yusuf pun mendapat berbagai ancaman, bahkan disiksa. Setelah Jepang hengkang dari tanah air, radio Hosokyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan menjadi cikal bakal Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro yang dikenal cukup dekat dengan pemuda asrama Menteng 31 ditunjuk sebagai kepala RRI. Adam Malik adalah tokoh di balik penyebaran informasi proklamasi hingga tersiar dan terdengar di dalam negeri maupun luar negeri. Adam Malik yang mendiktekan naskah proklamasi dari tempat persembunyian menghindari kejaran tentara Jepang. Melalui orang kepercayaannya Syahrudin, naskah tersebut sampai ke tangan Yusuf Ronodipuro untuk disiarkan melalui radio Hosokyoku. Naskah dari Adam Malik sampai pula ke Pangulo Lubis yang bekerja di kantor Berita Antara. Dari sehari sebelumnya atau semalam sebelumnya, beliau telah menyiapkan dan memberitahu teman-temannya, para staf di Antara untuk bersiap menyiarkan berita ini. Sekejap setelah diumumkan kemerdekaan itu, Pak Adam Malik kemudian mendiktekan berita dan naskah proklamasi itu kepada rekannya di Antara yang kemudian disiarkan lewat teletext, Morse code ke seluruh jaringan kantor berita Jepang yang disebut Domei itu. Melihat kembali jejak-jejak proklamasi yang masih ada merupakan upaya untuk menumbuhkan cinta pada tanah air Indonesia. Mengenang perjuangan tokoh-tokoh bangsa haruslah dibarengi dengan semangat yang tak pernah putus untuk mengisi kemerdekaan ini. Dirgahayu Republik Indonesia.